Assalamualaikum. Kita lanjutkan bahasan kita mengenai tahap-tahap mendidik anak menurut Rasulullah SAW. Kita sampai pada pasal yang ketiga, yaitu untuk anak mulai usia 10 tahun hingga 14 tahun. Dalam pasal ini terkandung 30 pembahasan. Yang pertama adalah menyeru anak untuk segera tidur setelah sholat isya. Nabi SAW dan para sahabatnya mengakhirkan sholat isya, tetapi Umar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada anak-anak dan wanitanya untuk menyegerakannya agar mereka segera tidur sesudahnya. Apabila mereka telah tidur, Umar pergi menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, marilah kita salat. Kaum wanita dan anak-anak telah tidur." Rasulullah SAW pun keluar dari rumahnya, sedang dari rambutnya menetes air bekas wudunya. Lalu beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisolati hadhihi sa'ah." Artinya, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku perintahkan mereka untuk salat pada saat sekarang ini. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk petunjuk Nabi SAW dalam salat isya disebutkan oleh Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, yang telah menceritakan Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengakhirkan salat isya yang kalian sebut dengan salat at-tamah, dan beliau tidak menyukai tidur sebelumnya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah memisahkan anak di tempat tidur masing-masing sejak usia 10 tahun. Ketika seorang anak menginjak usia 10 tahun, insting yang dimilikinya sedang menuju ke arah perkembangan dan ingin membuktikan keberadaan dirinya. Oleh karena itu, ia harus diperlakukan secara hati-hati dengan menangkal semua penyebab kerusakan, jalan penyimpangan, dan terhanyutnya oleh arus yang negatif. Caranya antara lain ialah tidak membiarkan mereka tidur dalam satu kasur, tetapi masing-masing harus tidur di atas kasurnya sendiri, terpisah dari yang lain. Hal inilah yang dimaksudkan dengan istilah memisahkan dan kepatuhan kepada perintah Nabi SAW yang telah bersabda, "Muru abna'akum bisolati li sab'i sinina wadribuhum alaiha li asyri sinina wa farqu bainahum bil madaji'i wa idza ankaha ahadukum abdahu aw ajirahu fala yanzuranna ila syai'i min awratihi fa innama asfala min surratihi ila rukbataihi min awratihi." Artinya, perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan salat bila menginjak usia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya karena telah berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat tidurnya masing-masing. Apabila seseorang di antara kalian menikahkan budaknya atau pelayannya, janganlah ia melihat sesuatu dari auratnya, karena sesungguhnya bagian di bawah pusar sampai lututnya termasuk auratnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga adalah melarang anak tidur tertelungkup. Yaisi ibnu Tahfah al-Ghifari telah meriwayatkan dari ayahnya yang telah menceritakan bahwa ketika ia sedang berbaring dengan tertelungkup di dalam masjid,
tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengguncangkan tubuhnya dengan kakinya seraya berkata, "Inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah." Artinya ini adalah cara berbaring yang dimurkai oleh Allah. Ketika ia menoleh, ternyata lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain disebutkan, hadhihi dij'atu ahlin nar. Artinya ini adalah cara berbaring ahli neraka. Tidak diragukan lagi dari hadis tersebut bahwa tidur dengan tertelungkup dapat menimbulkan pergesekan yang tercela, membangkitkan birahi dan menggugah insting hewani. Berikutnya adalah membiasakan anak menundukkan pandangan dan memelihara aurat. Al-Fadl Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut. Ketika aku sedang membonceng di belakang Rasulullah SAW dari Muzdalifah menuju ke Mina, saat kami sedang berjalan, tiba-tiba muncul seorang Arab Baduy yang membonceng anak perempuannya yang cukup cantik. Kendaraannya berjalan bersebelahan dengan unta yang dikendarai oleh Nabi SAW. Al-Fadl Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, aku selalu memandang anak perempuannya. Maka Nabi SAW memandang ke arahku dan memalingkan wajahku dari anak perempuan itu. Akan tetapi aku kembali memandangnya, dan Nabi SAW memalingkan wajahku lagi darinya, hingga beliau melakukan hal tersebut terhadapku sebanyak 3 kali, karena aku tidak mau berhenti dari memandanginya. Sedang Nabi SAW terus mengucapkan talbiyahnya hingga selesai dari melempar jumrah Aqabah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Ibnu Huzaimah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, Ibna akhi, inna hadha yawmu man qada fi basarihi wa hafidha farjahu wa lisanahu ghufiralah. Artinya, hai anak saudaraku, sesungguhnya hari ini adalah hari milik orang yang menundukkan pandangan matanya dan memelihara kemaluan dan lisannya, karena dia akan mendapatkan ampunan dari segala dosanya. Berikutnya adalah tidak memukul anak. Ibnu Khaldun radhiyallahu anhu dalam mukadimahnya menyebutkan hal yang memberikan pengertian bahwa dia tidak suka menggunakan kekerasan dan paksaan dalam mendidik anak-anak. Untuk itu dia mengatakan sebagai berikut, barang siapa yang menerapkan pendidikannya dengan cara kasar dan paksaan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya, para budak atau para pelayannya, maka orang yang dididik olehnya akan dikuasai oleh serba keterpaksaan. Keterpaksaan akan membuat jiwanya merasa sempit dan sulit untuk mendapatkan kelapangan. Semangat membuat kreativitasnya akan lenyap, cenderung pada sikap malas dan mendorongnya untuk suka berdusta dan melakukan kebusukan karena takut terhadap perlakuan suka memukul yang ditimpakan atas dirinya secara paksa. Pendidikan secara keras yang diterapkan terhadap dirinya mengajarinya untuk melakukan tipu muslihat dan penipuan, sehingga lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan pekerti bagi yang bersangkutan. Akhirnya akan rusaklah nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi olehnya. Harus dicangkam pula bahwa hendaknya hukuman apapun yang ditimpakan kepada anak didik tidak sampai menyinggung kehormatan sang anak dan tidak pula mengandung penghinaan terhadapnya.
misalnya dengan memukul sang anak di hadapan orang lain atau memaklumatkan di hadapan mereka bahwa anak yang bersangkutan telah melakukan tindak kejahatan pencurian atau lainnya. Demikianlah karena sesungguhnya sang anak pun mempunyai kepribadiannya sendiri yang harus dijaga dan juga mempunyai kehormatannya sendiri yang harus dipelihara. Kemudian berikutnya adalah menghentikan pemukulan yang terpaksa dilakukan terhadap anak bila anak meminta tolong kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah yang bila disebut namanya tiada sesuatu pun baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit dapat membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha agung pujiannya dan Maha suci asma-asmanya. Dianjurkan bagi seorang hamba apabila disebutkan nama Allah di hadapannya untuk bersikap khusyuk, tunduk, malu dan menyurutkan diri. Sehubungan dengan hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza daraba ahadukum khadimatu fadzakarallaha farfa'u aydiyakum." Artinya, apabila seorang di antara kalian memukul pelayannya, lalu pelayannya menyebut nama Allah, maka tahanlah tangan kalian dari memukulnya. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila hal ini dianjurkan, meskipun terhadap pelayan, maka terlebih lagi terhadap anak kecil. Dalam hal ini tidak bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan apa yang dikatakan oleh ahli debat yang menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan bisa saja menjadikan hal ini sebagai kilah dan jalan keluar agar terbebas dari hukuman setiap kali dikenai hukuman. Demikian karena sesungguhnya berkah, taufik dan hidayah semuanya hanya ada pada ketaatan kepada Nabi SAW. Berikutnya adalah tidak memukul anak pada bagian sensitif saat emosi. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menghukum anaknya sedang dia dalam keadaan marah, maka hukumannya ditimpakannya akan berakibat: 1. Tidak bermanfaat. 2. Menimbulkan rasa antipati dan kebencian dalam diri anak. Jika pukulannya ditimpakan saat itu bukan untuk tujuan mendidik, melainkan untuk memuaskan diri dan menyalurkan kemarahan yang bergejolak dalam dada terhadap anak didik yang patut dikasihani. 4. Sesungguhnya orang yang dalam keadaan marah seperti ini biasanya tidak memelihara hukum-hukum Allah saat menimpakan pukulan. Ada kalanya dia memukul bagian wajah atau bagian yang sensitif seperti kepala, leher, dan kemaluan. Padahal sesungguhnya bagian-bagian ini tidak boleh dipukul. Bisa jadi juga pukulan yang ditimpakan ke bagian-bagian tersebut akan menimbulkan kecacatan permanen pada diri anak didik. Bahkan bisa jadi akan menghantarkannya pada kematian. Contoh-contoh mengenainya cukup banyak, menimbulkan tragedi yang begitu memilukan. Berikutnya adalah tidak memanjakan anak dan menuruti semua kemauannya. Sebagaimana Islam memerintahkan untuk bersikap lembut dan kasih sayang kepada anak, sesungguhnya Islam pun melarang bersikap berlebihan dan keterlaluan dalam hal kasih sayang ini. Untuk itu tiada jalan lain, sewaktu-waktu orang tua harus bersikap tegas dan berwibawa agar jiwa anak didik tidak berkepanjangan dalam hal kenakalan dan penyimpangannya. Banyak anak yang merasa ngeri hanya dengan melihat tongkat atau cemeti. Mereka menjadi ketakutan bila melihat alat penyiksaan. Lalu mereka berusaha agar tidak dikenai olehnya, sehingga menjadi wajar dan luruslah sepak terjang mereka, serta mau diatur untuk disiplin. Oleh karena itulah Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal agar menggantungkan untuk anak-anaknya sebuah tongkat di dalam rumahnya. Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah berpesan 10 perkara kepadanya, antara lain:
wa anfiq ala iyalika min taulika wa la tarfa anhum asoka adaban wa akhibhum billah. Artinya, berilah anak-anakmu nafkah dari kemampuanmu, jangan kamu angkat tongkatmu untuk mendidik mereka, dan tanamkanlah dalam diri mereka rasa takut kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Al-likus sawta haitsu yarahu ahlul baiti." Artinya, gantungkanlah cambuk di tempat yang dapat dilihat oleh ahli bait kalian. Di balik kecintaan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya, Nabi SAW tidak menginginkan adanya sikap memanjakan secara berlebihan dan memperturutkan semua keinginan anak. Demikianlah karena sang anak nanti akan berbuat sesukanya dan memenuhi semua yang diinginkannya tanpa ada yang melarangnya. Orang tua yang bersikap seperti ini sama dengan melakukan tindak kejahatan yang besar terhadap anak itu sendiri. Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Ala la yajni janin illa ala nafsihi wa la yajni walidun ala waladihi wa la yajni waladun ala walidihi." Artinya, ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat terhadap anaknya, dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat terhadap orang tuanya. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang berakibat menyiksa orang lain, maka tindakannya itu disebut perbuatan jahat terhadap orang lain, sebagaimana ada sebagian para ayah yang perlakuannya menjadi penyebab bagi tersiksanya anak-anak mereka oleh azab Allah karena dimanjakan dan dicintai oleh mereka secara berlebihan. Sikap memanjakan dan memberikan kasih sayang yang berlebihan ini mengakibatkan para anak merasa tidak pernah ada yang melarang bila berbuat kesalahan, serta sama sekali tidak pernah dibiasakan untuk taat kepada Allah dan memelihara batasan-batasan hukumnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada para ayah dan orang-orang lain yang semisal dengan mereka, bahkan semua orang yang beriman, melalui firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Membiarkan anak bergaul dengan anak-anak lain yang dimanjakan dan dituruti segala kemauannya oleh orang-orang tua mereka akan berbahaya. Berikutnya adalah menjenguk anak sakit, mendoakan kesembuhan dan mengobatinya. Dahulu Nabi SAW memelihara seorang anak Yahudi yang bekerja melayaninya. Selanjutnya anak itu jatuh sakit, maka Nabi SAW datang menjenguknya dan duduk di dekat kepalanya lalu bersabda kepadanya, "Masuk Islamlah kamu." Anak Yahudi itu memandang ayahnya yang saat itu juga berada di sisinya. Lalu ayahnya berkata, "Turutilah Abul Qasim." Anak muda itu pun masuk Islam. Tidak lama kemudian ia menghembuskan napasnya yang terakhir dan Nabi pun keluar seraya bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minnar."
Artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Hadis riwayat Bukhari. Seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa anaknya, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak ini mengalami gangguan yang aneh. Bila penyakitnya kumat, ia mengacak-ngacak makanan kami hingga membuat makanan kami tercemar." Rasulullah SAW pun mengusap dada anak itu dan berdoa untuk kesembuhannya. Tidak lama kemudian, anak itu muntah dan keluarlah dari mulutnya segumpal darah seperti anak anjing hitam, dan saat itu juga anak tersebut sembuh. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya meluruskan kesalahpahaman dan kekeliruan anak dengan bijak. Rafi bin Amr al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, "Dahulu aku dan anak muda sebayaku sering melempari pohon kurma milik orang-orang Ansor. Selanjutnya hal itu dilaporkan kepada Nabi SAW. Ada anak yang suka melempari pohon kurma kami. Akhirnya aku dibawa menghadap kepada Nabi SAW dan beliau bertanya, 'Hai anak muda, mengapa engkau melempari pohon kurma?' Aku menjawab, 'Untuk saya makan buahnya.' Nabi SAW bersabda, 'Kamu jangan lagi melempari pohon kurma, tetapi makanlah buahnya yang jatuh di bawahnya.' Selanjutnya beliau SAW mengusap kepalaku seraya berdoa, 'Allahumma asbi batnahu.' Artinya, ya Allah, kenyangkanlah perutnya. Hadis riwayat Abu Daud. Berikutnya adalah membantu anak bila tidak mampu melakukan sesuatu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersua dengan seorang anak muda yang sedang menguliti kambing. Lalu beliau bersabda kepadanya, "Minggirlah kamu, aku akan memperlihatkan cara yang benar kepadamu." Rasulullah SAW pun memasukkan tangannya di antara kulit dan daging seraya memanjangkannya hingga tangannya masuk sampai ke bagian ketiaknya. Lalu bersabda, "Hai anak muda, seperti inilah yang harus kamu lakukan bila menguliti kambing." Sesudah itu beliau berlalu dan salat dengan orang banyak tanpa berwudu lagi. Rasulullah SAW tidak pernah enggan dan tidak pernah sombong untuk turun langsung membantu anak muda dalam menunaikan pekerjaannya guna memudahkan cara yang sulit dilakukan olehnya dan memberitahukan kepadanya cara yang belum diketahuinya. Hal ini tetap dilakukan oleh beliau SAW meskipun beliau sedang dalam perjalanan menuju ke tempat salatnya untuk mengimami orang banyak dengan menyandang pakaian terbaik untuk masjidnya. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala saat menggambarkan pekerti Nabi melalui ayat berikut, "Bil mu'minina raufur rahim." Artinya amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surat At-Taubah ayat 128. Berikutnya adalah melatih anak cara pengobatan alami. Ibnu Atsir menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bab Kohama sebuah hadis tentang Umar radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa pada suatu hari Umar masuk menemui Nabi SAW. Sedang di dekat Nabi SAW terdapat seorang anak remaja berkulit hitam yang sedang memijiti punggungnya. Umar radhiyallahu anhu pun bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Nabi SAW menjawab, "Tadi malam aku terjatuh dari untaku," yakni unta yang dikendarainya telah menjatuhkan dirinya. Ketika Nabi SAW sedang mengendarai untanya, tiba-tiba untanya gelisah hingga menjatuhkan diri Nabi SAW ke dalam sebuah galian dan mengakibatkan beliau mengalami sedikit memar pada bagian tubuhnya serta ada bagian yang terkilir. Selanjutnya beliau mengajari anak remaja itu memijiti tubuhnya yang mulia lagi suci guna meluruskan kembali otot-ototnya
dan memar yang dialaminya agar sembuh seperti semula. Setiap ayah dan murabi, bahkan setiap ibu dan murabiyah, perlu sekali mendidik anak-anak mereka cara pengobatan alami melalui urut dan pijat seperti ini untuk membetulkan dan meluruskan kembali otot-otot yang terkilir atau mengalami ketegangan. Berikutnya adalah bila menghukum anak, lakukan dengan halus dan lembut. An-Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya menyebutkan bahwa telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibnu Sini melalui Abdullah bin Bushr al-Mazini radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa ibunya pernah menyuruhnya untuk mengirimkan beberapa tangkai buah anggur kepada Rasulullah SAW. Lalu ia memakan sebagian darinya sebelum menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Begitu sampai, Rasulullah SAW menjawer telinganya seraya bersabda, "Hei pengkhianat kecil." Sebagian orang ada yang menganggap tidak masalah bila si anak yang disuruh mencicipi sebagian dari buah anggur yang dipercayakan kepadanya untuk menyampaikan kepada alamat yang dituju. Dan memang seperti itulah kejadian yang diceritakan dalam hadis ini, karena anak tersebut tak kuat menahan seleranya. Meskipun demikian, Nabi SAW tidak membiarkan adegan ini berlalu begitu saja tanpa memberikan pelajaran kepada sang anak bagaimana ia harus menjaga amanah, bersabar menahan seleranya, dan menyampaikan amanah kepada alamat yang dituju. Sesungguhnya kasih sayang Nabi SAW kepada anak tersebut agar kelak ia tumbuh menjadi seorang yang dapat dipercaya dan menjaga amanahnya jauh lebih besar daripada kasih sayang beliau untuk memenuhi perut anak tersebut dan memuaskan nafsu makannya. Berikutnya adalah bergaul dan menceritakan kepada anak pengalaman masa kecilnya saat bersama orang dewasa. Anas radhiyallahu anhu telah mengatakan, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna." Artinya sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar bergaul dengan kami. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada anak-anak tentang pengalaman kecilnya saat beliau menghadiri pertemuan orang-orang dewasa, agar tergambarkan dalam benak mereka bagaimana cara yang baik bagi terhormat anak-anak muda bergaul dengan orang-orang dewasa. Untuk itu beliau SAW bersabda, "Sahitu hilfal mutayyabina ma'a umumati wa ana gulamun fama uhibbu annali humran na'ami wa anni angkusuhu." Artinya, aku menghadiri fakta mutayyibin bersama dengan paman-pamanku sedang aku masih remaja, dan aku tidak suka melanggar fakta itu meskipun diberi imbalan sekumpulan ternak unta merah. Az-Zuhri mengatakan bahwa tidaklah sekali-kali Islam mendapati suatu fakta, melainkan Islam makin memperkuatnya meskipun tidak ada fakta dalam Islam. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah merukunkan di antara kaum Quraisy dan kaum Ansar. Adapun fakta mutayyibin adalah suatu perjanjian dan transaksi untuk saling mendukung dan menolong pihak yang teraniaya. Fakta perjanjian ini dilakukan oleh Bani Hashim, Bani Zuhrah, dan Bani Taim di perkampungan Bani Za'an pada masa jahiliyah. Mereka menuangkan minyak wangi di dalam sebuah panci, kemudian masing-masing dari mereka mencelupkan tangannya ke dalam panci itu seraya mengucapkan janji untuk saling menolong dan membela pihak yang teraniaya terhadap pihak yang aniaya. Oleh karena itulah mereka menamainya dengan sebutan mutayyibin atau orang-orang yang mencelupkan tangannya ke dalam minyak wangi.
Demikian itu terjadi untuk menangkal fakta lain yang mengobarkan fitnah, peperangan dan penyerangan di antara kabilah-kabilah yang sering terjadi pada masa jahiliyah. Berikutnya adalah mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain untuk menghargai eksistensi mereka dan mengajarkan salam penghormatan. Anas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW bersua dengan sejumlah anak-anak yang sedang asyik bermain. Lalu beliau mengucapkan salamnya kepada mereka. Anas melanjutkan bahwa seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Dalam hadis yang terdahulu telah disebutkan bahwa Nabi SAW datang lalu mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain-main. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengetahui bahwa kekuatan umat ini terletak pada para pemudanya. Begitu pula kebaikannya. Oleh karena itulah beliau menitik beratkan perhatiannya untuk membangun potensi mental anak-anak dengan cara yang benar dan mendidik mereka dengan pendidikan yang mengacu pada suatu manhaj atau metode yang diakui ketelitiannya dan kejeliannya oleh metode ilmiah manapun dan bukan secara membabi buta. Hal ini dimaksudkan agar para pemuda nanti tidak tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang cacat mentalnya lagi berantakan kepribadiannya. Kemudian berikutnya adalah mengajari anak etika masuk rumah. Anas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, "Ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallam yakum barakatan alaika wa ala ahli baitika." Artinya, hai anakku, jika kamu masuk ke dalam rumah keluargamu, ucapkanlah salam. Niscaya akan membawa berkah bagimu dan juga bagi keluargamu. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan Nabi SAW mengajari mereka etika mengucapkan salam. Untuk itu beliau SAW bersabda, "Yusallimu rakibu alal masyi wal masyi alal qaidi wal qalilu alal kasiri wassaghiru alal kabir." Artinya, orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki, orang yang jalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk, kelompok yang sedikit mengucapkan salam kepada kelompok yang banyak, dan yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian berikutnya adalah mendorong anak mengikuti pertemuan yang menggembirakan dan mengunjungi kerabat untuk menimba pengalaman. Abdul Aziz bin Suhaib telah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa Nabi SAW melihat anak-anak dan kaum wanita datang yang menurut perawi kalau tidak salah dalam kaitannya untuk menghadiri perkawinan. Nabi SAW pun berdiri tegak, menurut riwayat lain berdiri gembira, lalu mengatakan dalam sabdanya, "Ya Allah, kalian termasuk orang-orang yang paling kucintai." Nabi SAW mengucapkannya sebanyak 3 kali. Yang dimaksud adalah kaum Ansar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dengan demikian menjadi lengkaplah pembentukan pribadi anak dalam kehidupan bersosialnya, yaitu dengan membawanya serta ke dalam pertemuan-pertemuan umum dan pesta-pesta pernikahan. Tetapi dengan syarat hendaknya dalam pertemuan tersebut tidak dicampuri dengan penampilan yang merangsang dan membuka kerudung, dan tidak pula duduk bersama dengan mereka yang melanggar etika syariat. Berikutnya adalah menganjurkan anak bergaul dengan ulama dan bersikap santun kepada mereka. Abu Umamah radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
Inna Luqmana qala libnihi ya bunayya alaika bimajalisatil ulama wasma kalamal hukama fa inna allaha yuhyil qalbal maita binuril hikmati kama yuhyil ardal maitata biwabilil matari. Artinya sesungguhnya Luqman pernah berkata kepada putranya, hai anakku, hadirilah majelis para ulama dan dengarkanlah perkataan orang-orang yang bijak, karena sesungguhnya Allah menghidupkan kalbu yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Dia menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan yang deras. Hadis riwayat Tabrani. Abu Zuhaifah telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Artinya, duduklah di majelis orang-orang besar, bertanyalah kepada para ulama, dan bergaulah dengan orang-orang yang bijak. Hadis riwayat Tabrani. Berikutnya adalah mengingatkan anak agar tidak bergaul dan berteman dengan orang jahat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Artinya, seseorang itu mengikuti agama orang kesayangannya. Oleh karena itu, hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi kesayangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Musa telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Mathalul jalisil salihi wa jalisis sawi kahamilil miski wa nafikhil kibri fahamilul miski imma ayyudiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kibri imma ayyuhriqa thiyabaka aw tajida minhu rihan khabisat. Artinya, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk adalah seperti orang yang membawa minyak misik dan peniup pandai besi. Pembawa minyak misik ada kalanya memberikannya kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu beroleh bau yang harum darinya. Tetapi peniup pandai besi ada kalanya baju kamu terbakar oleh percikan apinya, atau kamu peroleh bau yang tidak enak darinya. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya adalah mengajari etika berbicara dan menghormati saudara yang lebih tua. Abdurrahman bin Sahal dan Huwaisah bin Mas'ud datang menghadap kepada Nabi SAW. Lalu Abdurrahman langsung membuka pembicaraan. Maka Nabi SAW bersabda, Kabbir. Artinya, hormatilah yang lebih tua, hormatilah yang lebih tua. Hadis riwayat Bukhari. Yani, hendaklah yang berbicara adalah orang yang lebih tua, karena Abdurrahman adalah orang yang termuda di antara kaum yang datang. Demikianlah hak orang yang lebih tua. Tidak boleh bagi orang yang lebih muda membuka pembicaraan terlebih dahulu, kecuali jika diminta untuk berbicara atau kaum yang ada memilihnya sebagai jubir mereka, atau karena memang dia punya permintaan dan keperluan yang mendesak. Dalam hadis yang lalu pernah kami sebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, La yusa min ummati man lam yujilla kabirana. Artinya, bukanlah termasuk golongan umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kita.
Apabila suatu kaum mencalonkan orang yang paling muda di antara mereka untuk menjadi juru bicaranya dalam suatu perayaan, karena dia memang berbakat untuk itu, maka tidak ada masalah. Karena sesungguhnya hal seperti ini pernah terjadi di hadapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Saat itu berdatanglah para delegasi dari berbagai negeri untuk mengemukakan dukungan dan ucapan selamat kepadanya. Maka datanglah ke hadapannya delegasi dari tanah Hijaz. Selanjutnya majulah seorang pemuda dari kalangan Bani Hashim untuk berbicara. Mengingat usianya terbilang masih muda, Khalifah Umar pun berkata, "Biarkanlah yang maju berbicara orang yang lebih tua daripada kamu." Pemuda itu berkata, "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya seorang itu dinilai hanya berdasarkan kedua anggota kecilnya, yaitu kalbu dan lisannya. Apabila Allah telah menganugerahkan kepada seorang hamba lisan yang pandai berbicara dan kalbu yang selalu ingat, sesungguhnya dia berhak untuk berbicara karena kelebihannya telah dikenal oleh orang yang telah mendengar khutbah dan ceramahnya. Wahai Amirul Mukminin, seandainya yang menjadi parameter dari suatu urusan adalah berdasarkan usia, tentulah dari kalangan umat ini ada orang yang lebih berhak dari engkau dengan kedudukanmu ini." Umar berkata, "Kamu benar, kalau begitu katakanlah apa yang ingin kamu katakan." Pemuda itu berkata, "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu, wahai Amirul Mukminin. Kami adalah delegasi untuk mengucapkan selamat kepadamu, bukan delegasi untuk mengucapkan belasungkawa. Sesungguhnya kami datang kepadamu karena anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kami melalui engkau, dan kami datang kepadamu karena berharap atau takut. Karena kalau berharap sudah terjawabkan, mengingat sesungguhnya kami datang kepadamu dari negeri kami yang cukup jauh. Dan kalau karena rasa takut, maka sesungguhnya kami telah merasa aman dari kesemena-menaanmu berkat keadilanmu." Umar berkata, "Hai pemuda, nasihatilah diriku." Sang pemuda berkata, "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya ada sebagian orang yang terpedaya oleh sifat santun Allah yang tidak segera menghukum mereka. Akhirnya tergelincirlah telapak kaki mereka dan terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu, janganlah engkau terpedaya oleh sikap santun Allah kepadamu dengan panjangnya angan-anganmu dan banyaknya pujian orang lain yang ditujukan kepadamu. Karena itu akan menyebabkan telapak kakimu tergelincir, sehingga engkau sama seperti kaum itu. Semoga Allah tidak menjadikan engkau seseorang dari mereka, melainkan memasukkan engkau ke dalam golongan orang-orang yang saleh dari kalangan umat ini." Kemudian sang pemuda menutup pembicaraannya dan diam. Umar bertanya, "Berapakah usia pemuda itu?" Dijawab, "Dia berusia kira-kira 11 tahun. Selanjutnya sang khalifah menanyai tentang asal-usulnya. Maka ternyata dijawab bahwa anak muda itu termasuk keturunan Al-Husain bin Ali. Maka sang khalifah memujinya dan mendoakan kebaikan untuknya. Berikutnya adalah mengajari anak etika meminta izin. Anak kecil yang belum mencapai usia balik dianjurkan untuk meminta izin bila memasuki kamar tidur kedua orang tuanya atau selain mereka. Hanya pada 3 waktu, karena aurat pada ketiga waktu tersebut biasanya sering terbuka. Ketiga waktu tersebut ialah saat menjelang subuh, saat waktu zuhur, dan sesudah sholat isya. Islam telah membatasi ketiga waktu tersebut bagi anak yang belum mencapai usia balik, karena sang anak dalam usia ini banyak bergerak dan sering keluar masuk, berhenti, diam, dan bermain, sehingga sulit dan berat baginya untuk melakukan izin pada waktu-waktu tersebut. Apabila usianya mendekati masa balik, ihtilam, dan tamyiz, maka dengan sendirinya ia jarang bermain dan tidak keluar masuknya.
mulai mengerti dan dapat menahan diri, dan tidak berat baginya untuk meminta izin masuk menemui kedua orang tuanya yang ada di dalam kamar pada waktu kapanpun, manakala ia menjumpai pintu kamar dalam keadaan tertutup. Nah, berikutnya adalah mendidik anak untuk tidak menjengkelkan sesamanya, khususnya yang bertetanggaan. Sesungguhnya Nabi SAW begitu memperhatikan anak tetangga, karena barangkali pergaulannya dengan anak Anda lebih kental dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu terjadilah pesan berikut, diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, yang telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa in ashtaroita fakihatan fa'ahdi lahu, fa in lam taf'alu fa'adhilha sirran wala yakhruju waladuka liyaghidha biha waladahu." Artinya, jika kamu membeli buah-buahan, berilah dia, dan jika kamu tidak mau memberinya, masukkanlah buah-buahan itu secara sembunyi-sembunyi, dan jangan biarkan anak kamu keluar sambil memakannya, karena akan membuat anak tetanggamu menginginkannya. Hadis riwayat Tabrani. Al-Ghazali mengatakan bahwa hendaknya seorang anak tidak dibiarkan berbangga diri terhadap teman-teman sebayanya dengan harta yang dimiliki oleh orang tuanya, atau dengan sesuatu dari makanannya, pakaiannya, atau buku dan penanya. Akan tetapi hendaklah anak dibiasakan bersikap rendah diri, menghormati setiap orang yang bergaul dengannya, dan lemah lembut tutur sapanya dengan mereka. Berikutnya adalah memperingatkan agar tidak saling mengancam dengan senjata meski bergurau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi." Artinya, barang siapa yang mengacungkan besi kepada saudaranya, maka sesungguhnya para malaikat melaknatinya sampai dia meninggalkan perbuatannya, meskipun yang diacunginya itu adalah saudara kandungnya. Hadis riwayat Muslim. Tidak diragukan lagi bahwa sikap ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan, karena sesungguhnya seseorang bila hanyut dan larut dalam gurauannya, setan dengan mudah dapat ikut campur tangan, lalu mengubah gurauan menjadi sungguhan, maka terjadilah bencana. Atau bisa jadi seseorang melakukan hal ini dalam gurauannya, lalu mengenai sesuatu tanpa sengaja, padahal sesungguhnya dia tidak sungguhan. Dua keadaan tersebut tetap buruk dan menyakitkan, serta membuka peluang bagi setan untuk menyalakan api permusuhan dan kebencian. Oleh karena itulah dapat diketahui bahwa bobot dan faedah Nabi SAW melarang bergurau dengan menggunakan senjata. Berikutnya adalah melarang anak bergurau yang bersifat mengejutkan. Abdurrahman bin Abu Layla radhiyallahu anha mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kami bahwa ketika mereka sedang dalam perjalanan bersama dengan Nabi SAW dalam suatu misi, tiba-tiba seorang lelaki di antara mereka istirahat tidur. Salah seorang di antara mereka pun mengambil anak panahnya. Ketika lelaki itu terbangun, ia terkejut karena anak panahnya tidak ada dan kaum yang ada menertawakannya. Nabi SAW bertanya, "Mengapa kalian tertawa?" Mereka menjawab, "Tidak ada, melainkan kami telah mengambil anak panah orang ini." Lalu ia terkejut. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li muslimi ayyurawi akhahu." Artinya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya. Hadis riwayat Tirmidzi.
Nabi SAW membangun landasan kaidah-kaidah umum dalam jiwa kaum muslim dan sepak terjang mereka agar menjadi acuan bagi mereka dan juga bagi yang lain dari kalangan umatnya. Dengannya menjadi jelaslah sikap yang harus mereka ambil terhadap hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan. Seorang muslim tidak diperbolehkan menakut-nakuti saudaranya. Oleh karena itu, janganlah seseorang menyembunyikan harta atau anak saudaranya, lalu senang melihat sikapnya yang terkejut dan kebingungan. Kemudian dia berkata kepadanya, "Aku hanya bergurau." Janganlah pula seorang memasuki rumah saudaranya dari tempat yang tidak biasa, sehingga membuat orang-orang yang ada di dalam rumahnya terkejut dan ketakutan. Berikutnya adalah memberi keringanan kepada anak. Sesungguhnya sikap ini terlihat jelas ketika Nabi SAW menugaskan Anas suatu pekerjaan. Tiba-tiba beliau melihatnya melakukan kelalaian, kesembronoan atau kealpaan. Tapi beliau SAW tidak menghukumnya. Jika beliau melihat ada dari kalangan keluarganya hendak menghukumnya, beliau SAW pun bersabda, "Da'uhu falau budiro lakana." Artinya biarkanlah dia, seandainya dia mampu tentu dia dapat melakukannya. Sungguhnya beliau mengetahui bahwa anak itu mempunyai kemampuan berpikir yang terbatas. Ada kalanya Anda mengatakan kepada anak Anda, "Jangan kamu main dengan anak-anak lain." Akan tetapi manakala sang anak melihat teman-temannya, ia tidak ingat lagi akan larangan ayahnya. Demikian itu karena kemampuan berpikir anak belum dapat menyimpulkan bahwa melanggar perintah orang tua adalah durhaka dan dilarang. Demikianlah penjelasannya. Oleh karena itu ketika Nabi SAW melihat kekeliruan yang dilakukan oleh pelayannya yang belum cukup usia dan sebagian anggota keluarga beliau hendak menghukumnya, beliau bersabda, "Biarkanlah dia, seandainya dia mampu tentu dapat melakukannya dengan baik." Berikutnya adalah melarang anak laki-laki menyerupai anak perempuan. Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika kami sedang berada di rumah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datanglah seorang anaknya yang mengenakan baju gamis dari kain sutra. Ibnu Mas'ud bertanya, "Siapa yang memberimu pakaian ini?" Anaknya menjawab, "Ibuku." Ibnu Mas'ud pun merobek baju gamisnya dan berkata, "Katakanlah kepada ibumu agar dia memberimu pakaian selain kain sutra ini." Hadis Majma'uz Zawaid karya Al-Haythami. Tidak diragukan lagi bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu merobek baju gamis anaknya karena ia telah belajar dari Rasulullah SAW bahwa kain sutra itu hanya untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Rasulullah SAW telah bersabda, "Hurima libasul hariri wad dihabi ala zukuri ummati wa uhilla li inasihim." Artinya telah diharamkan mengenakan kain sutra dan emas bagi kaum lelaki umatku dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya adalah membiasakan anak berpenampilan sederhana dan melatih ketahanan diri. Al-Ghazali dalam Ihyanya mengatakan bahwa seorang ayah seharusnya tidak membiasakan anaknya hidup mewah dan tidak membiasakan diri sang anak suka berdandan dan berpenampilan mewah dan bersenang-senang, karena akan tersia-sialah usianya untuk mencarinya sehingga binasalah dia selamanya. Jabir radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa ketika Ka'bah direnovasi, Nabi SAW dan Al-Abbas ikut mengangkut batu-batuan. Al-Abbas menyarankan kepada Nabi SAW, "Letakkanlah kainmu pada lehermu untuk melindunginya agar tidak terluka oleh batu." Maka saat itu juga Nabi SAW membungkukkan punggungnya dan menengadahkan kepalanya seraya berkata, "Kalungkanlah kainku."
Al-Abbas pun mengikatkan kain pada lehernya. Peristiwa ini terjadi saat Rasulullah SAW masih berusia muda. Nabi SAW pernah pula mengembalakan ternak kambing. Beliau SAW telah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama faqala ashabuhu wa anta qala na'am kuntu ar'aha ala qarari tali ahli Makkah." Artinya tidaklah sekali-kali Allah mengutus seorang nabi melainkan pernah mengembalakan kambing. Para sahabat bertanya, "Dan juga engkau?" Beliau menjawab, "Ya, dahulu aku pernah mengembalakan ternak kambing milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa qirat." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda untuk memanah dan menunggang kuda karena olahraga seperti ini menampilkan kelaki-lakian, kekuatan dan kesiapan menghadapi berbagai macam kesulitan. Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan hadis berikut. Syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman wa qa'idan wa masyafiyan wa na'ilan wa ansarafa ayyaminihi wa an shimalihi. Artinya Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri dan juga sambil duduk, pernah berjalan tanpa alas kaki dan juga dengan beralas kaki, dan pernah beranjak ke arah kanan dan juga ke arah kiri, yakni dari salatnya sesudah salam. Hadis riwayat Ahmad. Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu telah menceritakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha antar rajuli illa giba. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyisir rambut kecuali jarang. Hadis riwayat Tirmizi. Semuanya itu sama sekali tidak bertentangan dengan kesukaan seseorang di antara kita untuk berpakaian baik dan bersandal baik, dan tidak pula bertentangan dengan perintah Nabi SAW kepada orang yang berambut agar memeliharanya dan meminyakinya, dan tidak pula bertentangan dengan ucapan seorang sahabatnya kepada Nabi SAW sendiri, "Sesungguhnya saya suka bila pakaian saya bersih, rambut kepala saya diminyaki, dan tali sandal saya baru." Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Zakal jamalu innallaha jamilun yuhibbul jamala." Artinya itu adalah indah, dan sesungguhnya Allah sendiri maha indah lagi menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Tiada lain yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan kebersihan penampilan seorang muslim dan keindahannya hanyalah agar hal tersebut tidak sampai menyita seluruh waktunya dan menjadi tujuan utamanya, baik pada masa kini maupun pada masa selanjutnya. Sesungguhnya yang diharapkan dari seorang muslim hanyalah hendaknya dia melatih dirinya untuk melakukan yang ini dan mengerjakan yang itu, dan selalu siap untuk melakukan keadaan apapun. Oleh karena itu, bila dia dalam keadaan senang, maka sangat bersyukur, dan bila dalam keadaan sulit, dia seorang yang penyabar. Berikutnya adalah memperlakukan anak perempuan dengan baik dan menjelaskan kedudukan mereka dalam Islam. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tukrihul banati fa innahunnal mu'nisatul aliyatu." Artinya, janganlah kalian memperlakukan anak-anak perempuan dengan kasar, karena sesungguhnya mereka adalah manusia yang berpembawaan lembut lagi peka perasaannya.
Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana lahu thalasu banatin fasabara ala la'waihinna wa daraihinna wa saraihinna adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyyahunna." Artinya, barang siapa mempunyai 3 orang anak perempuan lalu bersikap sabar terhadap keluh kesah dan suka duka jerih payah mengasuh mereka, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga berkat kasih sayangnya kepada mereka. Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan 2 orang anak perempuan?" Rasulullah SAW menjawab, "Juga 2 orang anak perempuan." Seorang lelaki lagi bertanya, "Bagaimana dengan seorang anak perempuan?" Rasulullah SAW menjawab, "Juga seorang anak perempuan." Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya adalah ancaman menelantarkan nafkah dan pendidikan anak. Rasulullah SAW telah bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudai'a mayyakutu." Artinya, cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud. Pengertian menyia-nyiakan dalam hadis ini bersifat mutlak, bukan karena hanya menyia-nyiakan sebagiannya, sedang sebagian yang lain tidak. Barang siapa yang menyia-nyiakan hak nafkah mereka, berarti telah menyia-nyiakan mereka. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan hak pendidikan mereka, berarti dia telah menyia-nyiakan mereka pula. Barang siapa yang menelantarkan hak pengajaran orang-orang yang berada dalam jaminan pembiayaannya, berarti dia telah menelantarkan mereka. Demikian pula halnya dalam masalah kelembutan dan kecintaan, juga dalam hal keadilan dan kasih sayang serta perlakuan lainnya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyah bisa amma yamliku quwwatahu." Artinya, cukup berdosa orang yang tidak menjamin nafkah orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya. Hadis riwayat Muslim. Orang tua tidak boleh bersikap kikir terhadap anak-anak atau menahan sandang dan pangan terhadap mereka, karena sesungguhnya tugas ini datangnya dari Allah yang Maha Melihat lagi Maha Lembut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Wahab bin Jabir radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa sesungguhnya bekas budak Abdullah bin Amr pernah berkata kepadanya, "Sesungguhnya dalam bulan ini aku ingin bermukim di Baitul Maqdis ini." Abdullah bin Amr pun bertanya kepada bekas budaknya itu, "Apakah engkau telah meninggalkan nafkah yang mencukupi untuk keluargamu selama 1 tahun? Selama 1 bulan?" Ia menjawab, "Tidak." Abdullah bin Amr berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumah keluargamu dan tinggalkanlah untuk mereka nafkah yang cukup untuk biaya mereka selama sepeninggalmu. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudai'a mayyakutu." Artinya, cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya adalah mengingatkan anak agar tidak menghina dan merendahkan orang lain. Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Nabi SAW, "Cukuplah sikapmu terhadap Sophia karena dia anu dan anu." Musnad perawi hadis ini mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Aisyah ialah bahwa Sophia itu orangnya pendek. Maka Nabi SAW bersabda,
laqad qulti kalimatan law mujijat bima'il bahri lama jajah. Artinya sesungguhnya engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang seandainya kalimat itu dicampurkan dengan air laut, niscaya akan mencemarinya. Hadis riwayat Ahmad. Yani tentulah air laut itu menjadi cemar warna dan rasanya karena bau busuk dan kotorannya. Karena sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Aisyah itu adalah umpatan yang menghina Sophia sebagai wanita yang berperawakan pendek. Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anha telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tudhirul simata li akhika bayarhamahullahu wa yabtalika. Artinya janganlah engkau perlihatkan kegembiraanmu kepada saudaramu karena musibah yang menimpa dirinya, karena bisa jadi Allah akan berbalik merahmatinya dan menimpakan ujiannya kepadamu. Hadis riwayat Tirmizi. Sehubungan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Demikianlah bahasan pasal yang ketiga dari kajian tentang tahap-tahap mendidik anak sesuai dengan teladan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan insya Allah dengan pasal yang keempat pada pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.